Pun Bu, monggo. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Yusman? Waalaikumsalam Bu Alfiah. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat-sehat semuanya. Bu Alfiah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Saya ikut senang juga mendengarnya. Tapi saya amati, apa namanya Pak Yusman kok kelihatan itu ya, apa tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Pak Yusman? Iya Bu, sebenarnya ada sedikit masalah, namun saya bingung harus mengutarakannya kepada siapa, kemana dan kapan kapan untuk waktu melaksanakan apa, kapan untuk waktu untuk mengutarakan tersebut. Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Alfiah. Enggak Pak, Insya Allah saya ada waktu kok Pak. Dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Oh, terima kasih ya Bu. Jadi begini, Ya. beberapa hari belakangan ini saya merasa memang tidak seperti biasanya. Dalam pikiran saya itu bisa tidak tenang dan tidak nyaman. Jadi apa Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Yusman? Iya Bisa Bu, Bapak saya bercerita kepada saya. iya Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah nanti saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Alfia. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Yusman dapatkan dari saya? Nah, saya berharap setelah ini nanti saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Eh, oh ya, apa namanya? Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak Yusman ya dari permasalahan apa yang Bapak hadapi. Iya Bu, ini terkait dengan permasalahan tadi, Bu Alfia ingat atau tidak ya, saya pernah bercerita kalau beberapa waktu lalu pengawas sekolah itu mengadakan supervisi. Lah, supervisi itu dilakukan di kelas. Waktu supervisi tersebut saya itu mendapat teguran dari pengawas, Bu. Oh iya, Insya Allah Pak, saya masih ingat. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira yang membuat apa namanya Pak Yusman mendapat teguran itu apa ya Pak? Nah, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, oh, Bu. Oh tidak serius. Iya, Tidak Bu. seriusnya itu seperti apa ya Pak ya? Nah, itu loh, Bu, pada saat ada pengawas itu mengkritiki tentang proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Proses mengajarnya bagaimana Pak? Apakah Pak Yusman dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya? Sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya beliau pengawas itu keberatan waktu saya mengajar di kelas itu tidak memakai buku teks. Sebenarnya di kelas saya juga ada buku teks, Bu, kayak buku mapel kurikulum itu kan ada, tapi saya tidak Iya, iya. menggunakannya, Bu. Bagaimana Pak tanggapan apa namanya atau respon dari Bapak pengawas tersebut? Nah, pada waktu itu saya sudah menjelaskan sejujurnya kenapa beliau bahwa selama Ya. ini saya mengajar itu sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, kemudian bisa kita menggunakan internet atau mungkin kita apa menampilkan gambar-gambar yang relevan, kemudian juga mungkin ada video-video juga. Yang penting kan dari itu semua itu mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan itu sepertinya Bapak pengawas itu agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya itu begitu. Kalau begitu Pak ya, izinkan saya bertanya dulu selama ini. Apa namanya? Kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, ya, saya menggunakan berbagai sumber, baik dari buku referensi di perpustakaan, menanyakan video atau mungkin gambar-gambar yang sesuai dengan materi, yang pembelajaran itu yang sudah istilahnya menyenangkan atau siswa itu menjadi aktif, Bu.
Sebenarnya itu sih sudah bagus, tetapi apa namanya, gaya belajar anak itu kan apa ya, Pak, ya, karakternya dan juga gaya belajarnya itu kan juga beragam sih, Pak. Oh, begitu Bu ya. Kenapa ya saya Iya. tidak perkiraan seperti sampai segitu. Dan selama ini menurut saya ada beberapa siswa yang hasil apa ya hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya apa namanya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin kalau menurut saya ya Pak ya, harapan dari Pak Pengawas itu kemarin itu seperti supaya Pak Yusman itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga sih. Makanya Pak Pengawas seperti itu. Oh, saya pikir ada benar juga ya Bu dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pengawas itu. Oh, iya, iya Pak. Terus setelah Pak Yusman bercerita seperti ini, bagaimana perasaan Pak Yusman sekarang? Ya, terus terang setelah saya ini tadi ya sudah bercerita apa tentang masalah saya sudah merasa agak nyaman Bu. Kan tetapi ada hal sedikit yang masih mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa mengganjal atau resah sehingga pikiran terus sehingga pekerjaan baik di rumah atau di sekolah itu menjadi terbengkalai Bu. Lalu apa ya, kira-kira apa yang membuat Pak Yusman itu kok merasa masih sedikit apa resah selama ini tuh apa Pak kira-kira? Nah, yang membuat saya resah itu seperti ini Bu. Karena pada waktu itu Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut itu langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takutnya nanti jadi di kemudian hari itu menjadi masalah baru bagi saya. Itu ya Pak ya. Iya, jadi apa namanya, jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Yusman merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak ya. Karena Iya Pak Bu. Yusman tidak karena Pak Yusman tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Yusman memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, ya Pak ya. Lalu Iya Bu. menyampaikan kepada Pak Yusman kata-kata yang seperti itu. Ya mungkin dari kejadian itu mungkin apakah saya dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah Bu ya? Iya Pak, menurut saya Pak Yusman itu harus menghadap kepala sekolah dan apa namanya untuk apa ya mempersiapkan apa ya teguran atau jawaban yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu Bu ya. Pak Yusman harus mempersiapkan diri nanti kalau ditegur oleh kepala sekolah, dan Pak Yusman itu nanti harus apa ya bisa menyampaikan ya hal-hal positif, sehingga bisa menambah semangat Pak Yusman dalam mengajar pada Bapak Kepala Sekolah. Oh, iya mudah-mudahan ya Bu ya seperti itu. Apa namanya? Jadi selanjutnya dari apa yang apa namanya sudah kita bahas bersama ini ya Pak ya. Lalu apa yang rencana Bapak selanjutnya? Nah, untuk rencana saya berikutnya, saya akan menemui Bapak Pengawas untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan sebuah solusi. Ya Pak, kalau menurut saya itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus ya Pak ya. Yang rencana yang sangat bagus Pak Isman. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Isman lakukan? Wah, itu merupakan ide bagus sekali Bu Alvia. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Dan semoga Bu Alvia bisa bekerja dengan Oh ya, ya bagus sekali ya Pak ya. ya. Terus, terus kemudian Pak ya, bagaimana dengan itu apa namanya proses kegiatan belajar mengajar Pak Isman untuk selanjutnya itu bagaimana? Nah, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Bu, sebagai salah satu sumber belajar.
saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber belajar, saya gunakan saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan tersebut, sehingga dengan demikian juga akan memberi kebutuhan belajar para murid. Iya Pak Isman, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Pak ya. Pada akhirnya Pak Isman itu bisa merasa lega, Pak Isman bisa rencanakan sebuah komitmen. Apakah yang Pak Isman lakukan untuk menerapkan komitmen tersebut, adakah batasan atau deadline waktunya Pak Isman? Iya Bu, mengenai hal tersebut sebenarnya saya akan berkomitmen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan, termasuk aturan dari pengawas tadi untuk selalu menggunakan buku teks. Dan sebabnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan atau lain hari juga akan menemui Bapak pengawas. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Isman butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait dengan itu, ini juga masih dalam pikiran Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru yang ada di lingkungan saya, sehingga barangkali kita bisa sama-sama saling mengingatkan terkait dengan menggunakan buku teks tersebut. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Pak ya. Dan semoga Pak Yusman bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, dengan suasana hati yang nyaman ya Pak ya. Iya Bu, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa sudah lega. Semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Sama-sama Pak ya. Ya udah Bu, saya mohon izin pamit dulu ya Bu. Iya Pak, silakan. Terima kasih Bu Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Bu Alfia. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik. Terus pundi kabare sampean sendiri Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik-baik saja. Bu Alfia, kelihatan Bu Alfia, kelihatannya kok ada masalah Bu ya, dari kesehariannya kan kelihatannya kok nggak seperti biasanya, kayak ada sesuatu masalah gitu. Gitu Bu. Iya betul Pak. Kemarin itu saya mencari Bapak dan alhamdulillah bisa ketemu Pak Isman di sini. Gini loh Pak. Ya, saya itu ada masalah sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apakah kira-kira Bapak bisa memberikan masukan atau solusi terkait masalah saya hadapi? Mohon lupa ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Isman, saya mohon maaf. Insya Allah ada waktu Bu. Saya tidak keberatan kok. Saya tidak keberatan kok Bu. Terima kasih ya Pak. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman Bapak. Pikiran saya itu nggak bisa tenang terkait masalah yang saya hadapi tersebut. Oh, coba sih Ibu ceritakan ada masalah apa sehingga kok Ibu kelihatannya kok ya nggak seperti biasanya. Barangkali nanti saya bisa bantu Ibu Alfia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya Pak Isman, saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah nanti saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Isman. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa ada masalah Bu apakah terkait dengan siswa atau mungkin terkait dengan sesama guru atau dengan kepala sekolah Bu? Bisa diceritakan Bu, ada masalah apa Bu? Begini Pak, ketika saya mengajar di kelas 2, kebetulan sekarang saya kan
ditugasi oleh ibu kepala sekolah mengajar di kelas 2. Lah, apa namanya, biasanya itu kan saya itu mengajar di kelas tinggi. Lah, ini tuh saya kaget mengajar di kelas 2, ini anak-anak kok rame, membuat gaduh sehingga apa namanya, saya itu apa ya, tidak bisa fokus untuk memberi apa namanya, materi pelajaran. Kira-kira solusinya itu bagaimana ya Pak Isman ya? Barangkali Bapak bisa beri solusi? Oh, jadi awalnya itu kan Bu Alfia itu mengajar di kelas tinggi Bu nggih, di kelas 6 Bu nggih. Biasanya di Iya, kelas 6 nggih. iya. Kemudian terus Makanya saya kaget mengajar di kelas 2 kok seperti ini. Biasanya kalau kelas tinggi kan oh, anak-anak itu tertib. Lah kelas 2 ini kok gaduh gitu loh Pak anak-anak sehingga saya tidak oh, bisa fokus. berarti kan ada pembeda dia kalau kita mengajar di kelas atas atau di kelas 6 dengan kita mengajar di kelas bawah. Kira-kira Bu Alfia sudah pernah membuat cara atau metode apa yang untuk mengatasi siswa yang ramai tersebut Bu? Khususnya untuk di kelas 2 Eh, itu. apa ya Pak ya? Rencana saya itu saya mengatasi anak yang ramai itu dan gaduh itu saya membuat apa namanya itu loh Pak, apa kesepakatan kelas. Sebelum pelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas. Oh, selain kesepakatan kelas mungkin ada cara lain selain itu yang bisa diterapkan untuk mengatasi siswa-siswa Ibu tadi yang di kelas 2 yang katanya selalu gaduh atau ramai tadi. Iya Pak, rencana saya itu anak-anak itu akan saya kelompokkan menurut itu Pak, apa, karakteristik mereka, ya karakteristik mereka, yaitu dengan menerapkan, apa namanya, pembelajaran itu loh Pak, apa, berdiferensiasi, itu rencana saya. Kalau boleh tahu itu kegiatan berdiferensiasi itu kegiatan yang bagaimana Bu ya? Terus apa ya langkah apa yang Ibu harus lakukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Eee, Kegiatan berdiferensiasi itu kan kegiatan yang itu Pak, apa namanya, mengelompokkan anak, apa namanya, berdasarkan minat anak. Nah, langkah awal, yang saya lakukan itu, saya akan melakukan tes asesmen diagnostik awal, Pak, yaitu, saya bisa mengetahui kemampuan dan karakteristik siswa sehingga, saya mengelompokkan siswa itu tersebut berdasarkan karakteristik siswa masing-masing. Oh, berarti Ibu melakukan kegiatan diferensiasi yang di dalam kegiatan itu Ibu melakukan tes asesmen diagnostik ya. Iya, Terus Pak. kemudian yang dimaksud dengan pengelompokan sesuai karakter itu yang bagaimana, Bu? Kan di situ kan Yang anak-anak dimaksud kecil kan kan di situ kan ada anak-anak kecil kan di situ apa? Yang dimaksud dengan pengelompokannya sesuai dengan karakter itu yang bagaimana, Bu? Ya ini Pak, saya kelompokkan ya anak-anak itu mana anak-anak yang sudah lancar membacanya, mana anak-anak yang belum lancar membacanya, mana anak-anak yang suka menggambar itu saya kelompokkan sendiri dan mana anak yang, perlu bimbingan itu saya kelompokkan sendiri. Jadi, nanti kita bisa milah-milah berdasarkan karakteristik mereka sendiri, lebih enak Pak nantinya. Oh, Itu berarti rencana di saya. kelompok. Oh, rencana. Terus untuk mengelompokkan siswa tersebut mungkin Ibu melibatkan siapa, Bu? Mungkin ada bantuan yang teman yang lain atau gimana? Oh ya Pak, untuk mengelompokkan anak-anak tersebut itu, nantinya saya akan meminta bantuan kepada teman saya atau rekan guru saya, ya untuk mengelompokkan siswa yang ada di kelas saya. Nah, berarti intinya kan Ibu meminta bantuan kepada teman sejawat. Nggih. Iya, teman saya. Terus bagaimana Bu tanggapan teman Ibu ketika diminta Bu Alfiah ini? Ya, alhamdulillah Pak, teman saya itu, dengan senang hati membantu saya karena mereka itu paham sekali bagaimana kondisi anak-anak kelas 2 yang apa namanya, sering membuat gaduh, yang rame, karena anak kelas 2 itu anak yang super, ya super nakal, super banyak dibanding dengan kelas-kelas yang lain. Sehingga ketika, teman-teman saya mintai bantuan, itu mereka dengan senang hati karena tahu kondisi kelas saya itu bagaimana. Begitu ya. Terus bagaimana langkah yang Ibu lakukan? Apakah bisa membuat siswa itu kondusif, Bu? Ya Pak, alhamdulillah,
apa namanya, dengan metode yang saya buat itu alhamdulillah, anak-anak itu biasanya yang gaduh itu hampir 50% dengan metode yang saya buat itu, sehingga mungkin masih ada tersisa 1 atau 2 anak atau 3 anak yang masih membuat gaduh, tapi ya maklum lah, Pak. Oh, wajar ya Bu ya, maksudnya dari Nggak ada sekian anak masih perubahan yang ada signifikan, perubahan ya. iya. Iya. Oh, ya. Jadi saya pikir juga ada benarnya juga Bu. Jadi setelah Bu Alfiah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Alfiah? Alhamdulillah Pak, dengan saya apa namanya bercerita sama Bapak, apa namanya perasaan saya itu lebih nyaman ya, lebih tenang. Akan tetapi itu Pak, apa namanya masih sedikit mengganjal di hati saya, masih agak resah ya, karena kepikiran terus bahkan apa namanya terkait dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu apa ya agak terbengkalai sih Pak. Mhm. Lalu kira-kira apa Bu yang membuat Ibu merasa masih ada yang apa ya istilahnya itu nggak bisa apa ya nggak bisa tenang gitu atau mungkin nggak bisa sedikit fresh gitu? Iya sih Pak, karena kan masih ada 3 anak ya yang masih membuat gaduh di kelas, yang masih super nakal, yang belum bisa saya kendalikan. Sehingga apa ya, saya itu yo apa namanya, masih apa ya, ada resah sedikit dalam hati saya. Meskipun sudah saya lakukan dengan apa namanya, dengan metode tersebut, tapi masih ada 3 anak itu yang buat saya masih resah dan tidak nyaman gitu loh, Pak. Oh begitu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan ini tadi, lalu rencana Ibu Alfiah selanjutnya bagaimana? Iya, Pak, apa namanya, saya akan merapatkan kesepakatan kelas dan pembelajaran itu apa namanya, berdiferensiasi ya, tersebut setiap pelajaran, yang saya berikan, saya akan, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan anak-anak itu bisa tertib, bisa menerima pelajaran, sehingga, apa namanya, saya itu bisa itu loh, Pak, apa, lebih fokus dalam mengajar. Gitu Bu ya. Iya. Ya Bu, ya itu Bu memang merupakan salah satu rencana yang bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Ibu Alfiah lakukan selain rencana itu tadi? Iya, Pak, itu apa namanya, saya itu punya berencana untuk menemui ibu kepala sekolah untuk memberikan masukan kepada beliau yang nantinya akan disampaikan pada saat rapat sekolah bahwa kita itu untuk menggunakan itu loh Pak, pembelajaran berdiferensiasi ya di apa namanya di setiap kelas. Itu usulan saya untuk ibu kepala sekolah pada rapat. Oh, gitu ya. Oh, berarti intinya kan Ibu menemui kepala sekolah untuk menyampaikan tentang Iya. pembelajaran diferensiasi. Terus kemudian Bu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu Alfiah lakukan selanjutnya? Itu Pak, saya akan membuat itu apa namanya kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi anak yang ramai dan gaduh dalam kelas. Maklumlah Pak, sekolah saya itu kan di desa dan anak-anak kelas 2 itu kan anak-anak yang masih kecil sehingga apa namanya jiwa mereka itu loh Pak, masih jiwa yang apa namanya suka bermain dan suka membuat gaduh ya, namanya juga kelas 2 ya Pak ya, Iya. si Wah, itu kecil. bukan ya itu merupakan penyelesaian sangat bagus yang sudah Ibu Alfiah ambil. Saya setuju dengan rencana itu, Bu. Iya Pak, alhamdulillah apa namanya dengan pertemuan saya dengan Bapak, saya bisa apa namanya mencurahkan masalah apa yang telah saya hadapi dalam mengambil apa namanya langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya agak legowo, agak apa namanya tenang gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, saya juga merasa senang dan Ya. sangat bersyukur yang pada akhirnya Bu Alfiah sudah merasa lega. Bu Alfiah tadi merencanakan sebuah komitmen. Apakah yang
akan Ibu lakukan untuk menerapkan komitmen tersebut? Adakah batasan atau deadline-nya untuk melaksanakan komitmen tersebut? Iya, Pak, mengenai hal itu ya, apa namanya, secepatnya, saya akan berkomitmen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan menerapkan itu loh, Pak, apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi dan kesepakatan kelas tersebut untuk mengatasi anak yang gaduh, dan ramai. Oh, berarti begitu ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Alfia butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu, Pak. Nah, apa namanya, terkait masalah ini ya, saya juga masih dalam pikiran, Pak. Saya akan berusaha ya, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama guru kelas sehingga, apa namanya, bisa memberikan masukan ataupun motivasi terkait pembelajaran yang saya lakukan. Oh, wah itu merupakan ide bagus Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Bu. Dan semoga Bu Iya, Alfia Pak. kembali bekerja dengan suasana hati tenang dan nyaman. Iya, Pak. Dan terima kasih ya Pak ya atas waktu nih Bapak dan semuanya baik saran maupun masukan sehingga apa namanya saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga nanti apa namanya kita itu menjadi guru yang apa ya bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Amin, amin. Nah, saya mohon izin pamit ya Pak ya. Oh iya Bu. Terima kasih ya Pak Yusman. Assalamualaikum. Iya sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih.